Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 9 Juli, sumber kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dengan perantaraan alam, dengan perantaraan bayangan dan simbol, dengan perantaraan segala nenek moyang dan nabi-nabi, Allah telah berbicara kepada dunia. Pelajaran harus diberikan kepada manusia dalam bahasa manusia. Utusan perjanjian itu mesti berbicara. Suaranya mesti terdengar dalam bait sucinya sendiri. Kristus mesti datang untuk mengucapkan kata-kata yang harus dimengerti dengan jelas dan pasti. Ia sumber kebenaran itu. Wajib memisahkan kebenaran dari sampah ucapan manusia yang telah membuat kebenaran itu tidak berkhasiat. Asas-asas pemerintahan Allah dan rencana penebusan harus diterangkan dengan jelas. Segala pelajaran perjanjian lama harus dibentangkan dengan lengkap di hadapan manusia. Di kalangan orang Yahudi masih ada jiwa-jiwa yang tetap kuat. Para keturunan keluarga kudus yang olehnya pengetahuan tentang Allah telah terpelihara selama ini. Orang-orang ini masih mengharapkan janji-janji yang telah diberikan kepada nenek moyang. Mereka memperkuat imannya oleh berpegang teguh pada kepastian yang diberikan dengan perantaraan Musa. Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Kembali, mereka membaca bagaimana Tuhan akan mengurapi seorang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Mereka membaca bagaimana ia akan menegakkan hukum di bumi, bagaimana pulau-pulau harus mengharapkan pengajarannya, bagaimana orang-orang kafir harus datang ke dalam terangnya dan raja-raja ke dalam cahaya yang terbit baginya. Dalam Yesaya 42 ayat 4 dan Yesaya 60 ayat 3. Perkataan Yakub menjelang akhir hidupnya memenuhi mereka dengan harapan. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak ke atasnya. Kejadian 49 ayat 10. Kuasa Israel yang telah kian lama itu menyaksikan bahwa kedatangan Mesias sudah dekat. Nubuatan Daniel melukiskan kemuliaan pemerintahannya atas sebuah kerajaan yang akan menggantikan semua kerajaan duniawi. Dan kata Nabi, kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Daniel 2 ayat 44. Sementara hanya sedikit orang yang mengerti sifat pekerjaan Kristus, ada suatu harapan khalayak ramai mengenai seorang raja yang berkuasa, yang akan mendirikan kerajaannya di Israel, dan yang akan datang selaku seorang pelepas bagi bangsa-bangsa. Masanya sudah tiba. Manusia yang telah menjadi lebih merosot keadaannya sepanjang zaman-zaman pelanggaran memerlukan kedatangan penebus itu. Doa kita hari ini. Ya Tuhan, ajari kami untuk selalu mempelajari firman kebenaran-Mu. Amin.